Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Skia Zahro, nomor presensi 9, NIM 195211211 dari kelas MBS 5. Oke, langsung saja kita ke penilaian persediaan ya, di mana di situ sudah ada data dari PT Murni, yaitu jumlah unit persediaan 0, kemudian jumlah unit produksi 10.000, dan jumlah unit dijual atau harga satuannya Rp300 per unit, dan jumlah unit yang terjualnya adalah 8.000. Nah, di sini ada biaya variabel yang meliputi biaya bahan baku yaitu Rp50, kemudian BTKL atau biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp100, dan BOP variabel yaitu Rp50. Nah, di situ juga ada biaya tetap yaitu BOP per tahun unit yang diproduksi yaitu Rp25, dan pemasaran dan administrasi tetap yaitu Rp100.000. Langsung saja kita ke penilaian persediaan. Nah, untuk penilaian persediaan ini kita tinggal masukkan saja. Untuk biaya bahan baku itu kita masukkan Rp50 sesuai dengan yang ada di data. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung itu senilai Rp100, dan kemudian BOP variabel itu senilai Rp50. Nah, untuk BOP tetap ini yang kita masukkan hanya pada PBV saja, karena BOP tetap diperlakukan sebagai biaya periodik pada metode PBV, tetapi dalam metode PBB ini diperlakukan sebagai BOP tetap. Jadi yang digunakan hanya pada metode PBB saja. Nah, langsung saja kita masukkan sama dengan yang PBV, yaitu untuk biaya bahan baku Rp50, dan untuk BTKL yaitu Rp100, dan untuk BOP variabel yaitu Rp50. Nah, sedangkan untuk BOP tetap itu kita masukkan Rp25. Langsung saja kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan biaya bahan baku dijumlahkan dengan BTKL dijumlahkan dengan BOP variabel. Maka hasilnya 200. Kemudian untuk metode PBV juga sama, Rp50 kita tambahkan dengan Rp100, kita tambahkan dengan Rp50, kita tambahkan dengan Rp25. Maka hasilnya 225. Lanjut ke bawah, kita ada tidak ada persediaan awal pada PT Murni jika jumlah unit persediaan akhir adalah, ya kita menghitung jumlah unit persediaan akhir. Nah, untuk jumlah unit produksi itu sendiri kita ambil dari atas, yaitu sebesar nih ya, jumlah unit produksi itu 10.000 ya, maka kita akan masukkan ke dalam tabel. Itu sama dengan kita ambil 10.000. Nah, kita naikkan dulu. Salah penempatan. Nah, untuk jumlah unit yang terjual yaitu kita ambil dari tabel yang atas yaitu 8.000. Maka untuk jumlah unit persediaan akhir bisa kita hitung dari jumlah unit produksi kita kurangkan dengan jumlah unit yang terjual. Maka hasilnya adalah 2.000 unit. Selanjutnya kita ada menggunakan metode PBV untuk menghitung biaya persediaan akhir. Nah, untuk menghitungnya yaitu kita cukup hitung dan kita lihat dari penilaian persediaan yaitu 200, kita kalikan dengan jumlah unit persediaan akhir yaitu 2.000, maka hasilnya adalah Rp400.000. Sedangkan untuk metode PBV yaitu juga sama, kita gunakan yang PBB yaitu senilai Rp225, kita kalikan dengan 2.000, maka hasilnya Rp450.000. Nah, langsung saja kita kesampingkan yaitu ada penjualan. Nah, penjualan di sini kita dapatkan dari ini ya, penjualan kita hitung dulu, maka itu sama dengan biaya ini ya, jumlah unit harga satuan ini kita kalikan dengan jumlah unit yang terjual yaitu 2.400.000. Nah, sedangkan harga pokok penjualan variabel karena ini menggunakan penentuan biaya variabel atau PBV, maka kita gunakan yang 200. Yang 200 kita kalikan dengan jumlah unit yang terjual yaitu 8.000, maka hasilnya yaitu 1.600.000. Nah, untuk margin kontribusinya kita tinggal kurangkan saja antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel, maka hasilnya Rp800.000. Untuk menghitung BOP tetap
maka cukup kita masukkan ya BOP tetapnya yaitu Rp25, kita kalikan dengan jumlah unit produksi, maka hasilnya akan mendapatkan 250. Sedangkan untuk biaya pemasaran dan administrasi cukup kita masukkan dari tabel yang sudah ada yaitu Rp100.000. Lanjut, kita jumlahkan antara BOP tetap dan juga biaya pemasaran yaitu 250 ini kita tambahkan dengan Rp100.000, maka hasilnya 350. Nah, untuk menghitung laba operasinya sendiri kita kurangkan antara margin kontribusi total dikurangi dengan biaya tetap total, maka hasilnya 450. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan metode penentuan biaya penuh, di mana untuk penjualannya ini kita masih sama ya penjualannya, yaitu dengan 300 harga per unit kita kalikan dengan jumlah unit yang terjual, maka 2.400.000 hasilnya. Kemudian untuk harga pokok penjualan itu sendiri kita berbeda, kita menggunakan yang Rp225, kita kalikan dengan jumlah unit yang terjual yaitu 8.000, maka hasilnya adalah 1.800.000. Oke, maaf ya, ini kita salah penempatan, langsung saja. Nah, untuk yang laba kotor ini kita tinggal kurangkan saja ya, 2.400.000 kita kurangkan dengan 1.800.000, maka hasilnya adalah Rp600.000. Nah, untuk biaya pemasaran dan administrasi tetap ini kita ambil dari yang 100 ini ya, maka sama dengan biaya administrasi pemasaran tetap adalah 100.000. Nah, untuk laba operasinya itu sendiri tinggal kita kurangkan antara 600 dikurangkan dengan 100, maka hasilnya adalah 500.000. Untuk selanjutnya yaitu ada hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di situ ada dari PT Doremi yaitu biaya variabel per unit yang meliputi biaya bahan baku Rp4, kemudian BTKL Rp1,5, BOP variabel Rp0,5, dan biaya pemasaran administrasi dan umum variabel 0,25. Nah, BOP tetap per tahunnya itu sendiri sejumlah Rp150.000, kemudian volume produksi norma per tahunnya yaitu 150.000 unit, dan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahunnya yaitu Rp50.000, dan juga harga jual per tahun per unitnya yaitu Rp10. Nah, di samping itu juga ada keterangan mengenai unit persediaan awal, produksi, penjualan, dan persediaan akhir, di mana unit persediaan awal hanya ada pada tahun 2020 senilai 50.000 unit, dan kemudian untuk unit produksi itu sama dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, untuk unit penjualan itu sendiri berbeda pada setiap tahunnya, di mana tahun 2018 yaitu menjual 150.000 unit, di tahun 2019 100.000 unit, kemudian di tahun 2020 yaitu 200 unit. Nah, untuk unit persediaan akhir itu sendiri hanya ada pada tahun 2019 yaitu sebesar 50.000 unit. Nah, untuk selanjutnya yaitu laporan laba rugi metode PBV. Untuk laporan laba rugi metode PBV itu sendiri kita hitung penjualannya. Untuk menghitung penjualan yaitu tinggal kita kalikan saja harga jual per unit dikalikan dengan unit penjualan pada tahun itu. Nah, untuk harga jual per unit yaitu Rp10 dan kita kalikan dengan unit penjualan di tahun 2018 yaitu Rp150.000, maka hasilnya Rp1.500.000. Kemudian untuk di tahun 2019 itu juga sama, yaitu Rp10 kita kalikan dengan Rp100.000, maka hasilnya 1 juta. Untuk tahun 2020 itu juga Rp10 kita kalikan dengan Rp200.000, maka hasilnya 2 juta. Nah, untuk menghitung HPP itu sendiri kita akan tengok ke yang paling bawah yaitu penentuan HPP variabel. Ini ya, persediaan awal. Kita lihat pada tabel yang di atas, di sini persediaan awal hanya ada pada tahun 2020. Maka yang kita kerjakan hanya pada tahun 2020 saja. Nah, untuk pengerjaannya yaitu tinggal kita tambahkan ya teman-teman antara biaya bahan baku, BTKL, BOP variabel itu kita tambahkan, kemudian kita kalikan dengan Rp50.000, maka hasilnya adalah Rp300.000. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi variabel itu sendiri itu juga sama, akan tetapi kita kalikan dengan unit produksi.
Nah, kita hitung ini ya, 4 kita tambahkan dengan 1,5, kita tambahkan dengan 0,5. Nah, untuk perkaliannya kita kalikan dengan unit produksi di tahun tersebut, yaitu 150.000 unit. Maka tidak heran apabila harga pokok produksi variabel di sini itu per tahunnya sama, karena unit produksi per tahunnya itu dibuat sama. Untuk barang tersedia dijual itu tinggal kita tambahkan saja, karena persediaan awal di tahun 2018 itu kosong, maka tinggal kita turunkan aja menjadi Rp900.000. Kemudian di tahun 2019 itu juga sama, Rp900.000. Dan di tahun 2020 kita jumlahkan, persediaan awalnya 300, kita jumlahkan dengan harga pokok produksi variabel yaitu Rp900.000, maka mendapatkan hasil Rp1.200.000. Nah, menghitung persediaan akhir itu sendiri, kita lihat pada tabel yang sudah tersedia. Nah, di sini untuk persediaan akhir hanya ada pada tahun 2019, maka yang kita kerjakan hanya pada tahun 2019. Untuk perhitungannya itu juga masih sama ya teman-teman. Ini ya, untuk persediaan akhir yaitu dengan cara biaya bahan baku senilai Rp4 kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung Rp1,5, kemudian kita tambahkan dengan BOP variabel yaitu Rp0,5, dan kita kalikan unit persediaan akhir di tahun 2019 yaitu Rp50.000, maka hasilnya adalah Rp300.000. Untuk mendapatkan HPP variabel ini sendiri, kita bisa mengurangkan antara barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Kemudian kita kurangkan di tahun 2018, karena tidak memiliki persediaan akhir, maka tetap hasilnya Rp900.000. Kemudian di tahun 2019 itu barang tersedia untuk dijual dengan jumlah Rp900.000, kita kurangkan dengan persediaan akhir yang sudah kita hitung yaitu Rp300.000, maka hasilnya Rp600.000. Nah, untuk barang tersedia dijual atau HPP variabel di tahun 2020 itu tetap Rp1.200.000 karena tidak memiliki persediaan akhir, hanya memiliki persediaan awal di tadi ya. Nah, selanjutnya ini ya 900, 600 dan Rp1.200.000 kita masukkan ke atas ya, ke laporan laba rugi metode BBB tadi, ke sini 900, 600 dan Rp1.200.000. Kemudian kita hitung biaya pemasaran administrasi dan umum. Nah, untuk menghitung biaya pemasaran administrasi dan umum itu sendiri, tinggal kita kalikan saja nih ya. Nih, biaya pemasaran administrasi dan umum 0,5 kita kalikan dengan unit penjualan per tahun. Unit penjualan per tahun pada tahun itu adalah 150.000 unit, maka hasilnya 37.500. Nah, untuk di tahun yang 2019 itu juga sama, yaitu 0,25 kita kalikan dengan unit penjualan di tahun 2019 yaitu Rp100.000. Dan untuk di tahun 2020 tinggal kita kalikan Rp200.000. Nah, untuk mendapatkan margin kontribusi total itu sendiri tinggal kita kalikan, tinggal kita kurangkan, yaitu penjualan ini 100.500 kita kurangkan dengan HPP variabel, kita kurangkan dengan biaya pemasaran administrasi umum, maka hasilnya adalah Rp5.602.500. Untuk di tahun 2019 itu juga sama, yaitu penjualan kita kurangkan dengan HPP variabel, kita kurangkan dengan biaya pemasaran, yaitu mendapatkan Rp375.000. Untuk di tahun 2020 yaitu 2 juta atau penjualannya 2 juta, kita kurangkan dengan HPP variabel Rp1.200.000, kita kurangkan dengan biaya pemasaran administrasi umum tetap yaitu Rp50.000, maka hasilnya yaitu Rp750.000. Nah, sekarang kita hitung biaya tetap total ya. Ini kita hitung BOP tetap. Nah, untuk BOP tetap ini kita lihat pada tabel ya. Nih, BOP tetap per tahun. Maka langsung saja kita masukkan yaitu Rp150.000. Di tahun yang sama juga yaitu Rp150.000. Untuk biaya pemasaran administrasi dan umum kita tinggal masukkan saja, kita lihat pada tabel yaitu Rp50.000, maka kita masukkan di tahun 2018, 19 dan di tahun 2020. Nah, untuk menghasilkan laba operasi itu sendiri tinggal kita kurangkan saja margin kontribusi Rp562.500, kita kurangkan dengan BOP tetap, kita kurangkan lagi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum variabel, maka hasilnya yaitu Rp362.500. Hal yang sama kita hitung di tahun 2019, di mana margin kontribusi total di tahun 2019 yaitu Rp375.000, kita kurangkan dengan BOP tetap Rp150.000, dan kita kurangkan lagi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum variabel yaitu Rp50.000. Maka laba operasi di tahun 2019 yaitu Rp175.000.
Kemudian untuk di tahun 2020 itu margin kontribusi totalnya senilai 750, kemudian BOP tetapnya kita kurangkan 150.000, kemudian kita kurangkan lagi biaya pemasaran yaitu 50.000, maka hasilnya yaitu 550.000. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan metode PPP ya. Untuk penjualan, menghitung penjualan di tahun 2018, 19, dan 20 ini sama pada menggunakan metode PPV tadi ya. Langsung saja untuk kita hitung HPP. Untuk menghitung HPP ini kenapa bisa mendapat Rp1.050.000, maka kita lihat tabel yang bawah. Nih, penentuan HPP. Kita hitung persediaan awal, karena tadi persediaan awal hanya ada di tahun 2020 saja, ini 50.000, maka yang kita hitung di tahun 2020. Nah, cara menghitungnya yaitu tinggal kita kalikan nih 7, kita menggunakan biaya produksi per unit 7 kita kalikan dengan unit persediaan awal yaitu 50.000, maka akan mendapatkan hasil Rp350.000. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi itu sendiri sama halnya kita kalikan nih biaya produksi per unit ini kita kalikan dengan 150 unit produksi, karena pada setiap tahunnya unit produksi 150 ini sama di tahun 2018, 19, dan 20. Nah, untuk di sini tinggal kita tarik saja seperti itu. Nah, kemudian kita hitung barang tersedia untuk dijual. Untuk menghitung barang tersedia untuk dijual ini kita tinggal tambahkan saja. Untuk tahun 2018 ada 1.050.000 unit, kemudian di tahun 2019 1.050.000 unit, dan untuk di tahun 2020 karena dia memiliki persediaan awal, maka 350 ini kita tambahkan dengan 1.050.000, maka hasilnya adalah 1.400.000. Kemudian untuk menghitung persediaan akhir itu sendiri sama, akan tetapi kita lihat di tabel yang di atas tadi, untuk unit persediaan akhir itu hanya ada pada tahun 2019. Maka yang kita hitung adalah pada tahun 2019. Nah, di sini kita kalikan yaitu 7 ini kita kalikan dengan unit persediaan akhir di tahun 2019 yaitu Rp50.000, maka hasilnya adalah Rp350.000. Untuk mendapatkan HPP caranya cukup mudah, yaitu tinggal kita kurangkan antara barang tersedia untuk dijual, kita kurangkan dengan persediaan akhir. Nah, karena di tahun 2018 dan 2020 itu sama, dia tidak memiliki persediaan air, maka untuk totalnya itu tetap. Akan tetapi pada tahun 2019 ini karena memiliki persediaan akhir, maka kita kurangkan antara barang tersedia untuk dijual Rp1.050.000 dikurangkan dengan persediaan akhir yaitu Rp350.000, maka hasilnya Rp700.000. Nah, yang terakhir yaitu kita melakukan pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Nah, untuk pendekatan kedua metode laba tersebut tinggal kita masukkan ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu kita masukkan laporan laba rugi PBB, yaitu ini untuk totalnya ini kita masukkan ke dalam sini. Dan kemudian untuk biaya variabelnya kita ambil dari yang atas ini, kita masukkan ke bawah. Nah, untuk menghitung perbedaan atau selisih itu sendiri tinggal kita kurangkan saja antara biaya umum, penentuan biaya umum tadi dengan penentuan biaya variabel. Untuk di tahun 2018 itu hasilnya 0, dan di tahun 2019 itu perbedaannya adalah 50.000, dan di tahun 2020 itu adalah 50.000, akan tetapi itu mengalami kerugian. Nah, untuk penjelasan yaitu kita masukkan unit produksinya. Unit produksi kita lihat pada tabel samping tadi. Ini ya, unit produksi per tahunnya itu sama yaitu Rp150.000, maka tinggal kita masukkan ke bawah. Unit produksi Rp150.000. Untuk unit penjualan kita lihat di tabel yang atas. Ini unit penjualan di setiap tahunnya tentu berbeda, akan tetapi tetap langsung saja kita pindahkan ke bawah. Nah, ini untuk unit penjualan yaitu 150, 100, dan juga Rp200.000. Untuk
melihat perubahan dalam persediaan, maka tinggal kita kurangkan saja. Antara unit produksi kita kurangkan dengan unit penjualan, kemudian hasilnya 0. Dan di tahun 2019 unit produksi 150 kita kurangkan dengan unit penjualan 100.000, maka hasilnya Rp50.000. Dan untuk di tahun 2020 unit produksi 150 kita kurangkan dengan Rp200.000, maka hasilnya adalah minus Rp50.000. Nah, untuk menghitung ini ya, tarif BOP tetap, kita lihat pada tabel PT Doremi dengan cara volume per tahun. Ini ya, kita bagi dengan BOP tetap per tahun, maka akan mendapatkan hasil 1. Ini untuk setiap tahunnya sama, karena tadi pada PT Doremi itu dijelaskan bahwa itu termasuk BOP tetap per tahun, maka di setiap tahunnya itu tentu sama, jadi hanya Rp1. Nah, untuk mengetahui perbedaan yang jelas, tinggal kita kalikan saja, yaitu perubahan dalam persediaan tadi 50.000, kita kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap 50.000. Untuk di tahun 2020 yaitu Rp50.000, kita kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap minus Rp50.000. Oke, langsung saja kita lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Nah, di sini ada data operasi dari PT Mayora, di mana biaya manufaktur variabel per unit di tahun 2019-nya yaitu Rp10, kemudian di tahun 2020 yaitu Rp10, dan unit produksi di tahun 2019 yaitu 10.000 unit, dan di tahun 2020 yaitu 5.000 unit. Kemudian untuk unit penjualan itu sendiri di tahun 2019 yaitu 5.000 unit, dan di tahun 2020 yaitu 10 unit. Untuk yang terakhir yaitu BOP tetap pada PT Mayora, yaitu di tahun 2019 ada Rp100.000, dan di tahun 2020 yaitu Rp100.000. Kemudian kita tentukan jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBP adalah, nah ini Rp20 ini didapatkan dari 10, yaitu biaya manufaktur variabel per unit di tahun 2019 ya, 10 kita kalikan dengan BOP tetap yaitu Rp100.000, kemudian kita bagi dengan unit produksi 10.000, maka akan mendapatkan hasil Rp20. Hal yang sama kita hitung pada tahun 2020, yaitu 10 Rp10 kita kalikan dengan 100.000, kemudian kita bagi dengan 5.000, maka hasilnya adalah Rp30.000. Nah, biaya produksi per unit menurut PBV adalah ini, kenapa dapat 10? Itu didapat dari 30 kita kurangkan dengan 10, maka mendapatkan hasil 10 untuk masing-masing tahunnya. Langsung kita mengerjakan laporan laba rugi dengan metode PBV, yaitu kita hitung penjualannya terlebih dahulu, di mana penjualan 2019 ini didapat dari ini ya, 5.000 dikalikan dengan 25, maka hasilnya yaitu Rp125.000 nih, dikalikan dengan 25 maka hasilnya Rp125.000. Kemudian untuk di tahun 2020 untuk menghitung penjualannya juga sama, yaitu 25 ini harga jual per unit kita kalikan dengan jumlah unit yang terjual yaitu 10.000, maka hasilnya Rp250.000. Untuk menghitung harga pokok penjualan variabel yaitu ini ya, Rp50.000 ini didapat dari biaya produk per unit yaitu Rp10 kita kalikan dengan unit penjualan per tahun yaitu Rp5.000, maka akan mendapatkan hasil Rp50.000. Kemudian di tahun yang sama 2020 ini biaya manufaktur ini Rp10 kita kalikan dengan unit penjualan yaitu Rp10.000. Untuk margin kontribusinya kita tinggal kurangkan 125.000 kita kurangkan dengan Rp50.000, maka hasilnya adalah Rp75.000. Dan untuk di tahun 2020 itu juga sama, yaitu 250 ini kita kurangkan dengan harga pokok penjualan variabel yaitu Rp100.000, maka hasilnya yaitu Rp150.000. Untuk menghitung biaya tetap total, ya ini ya, biaya tetap total itu tinggal kita masukkan saja dari tabel ini.
per tahunnya sama, jadi tinggal kita kopikan saja di tahun 2019 dan di tahun 2020. Untuk menghitung laba atau rugi operasi, tinggal kita kurangkan saja. Maka margin kontribusi di tahun 2019 yaitu Rp75.000, kita kurangkan dengan Rp100.000, maka hasilnya adalah rugi Rp25.000. Sedangkan di tahun 2020 ketika margin kontribusinya 150, kita kurangkan dengan BOP tetap 100.000, maka hasilnya adalah laba Rp50.000. Nah, langsung kita ke laporan laba rugi dengan metode PBP ya. Nah, untuk menghitung penjualannya itu sendiri sama dengan yang tadi. Jadi tinggal kita kopikan saja dari sini, pindah ke yang metode PBP. Untuk HPP-nya itu sendiri itu juga sama. Ini ya, untuk HPP-nya itu sendiri tinggal 300 untuk di tahun 2019 yaitu 20, ini 20 kita kalikan dengan ini unit produksi 10.000, maka mendapatkan hasil 100.000. Ini harusnya 20.000 ya. Terus habis itu untuk di tahun 2020 juga sama, maka hasilnya yaitu Rp250.000. Untuk menghitung laba atau rugi operasi di tahun 2019 yaitu Rp25.000 kita dapat dari penjualan dikurangkan dengan HPP yaitu Rp25.000, dan di tahun 2020 yaitu tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini ya penentuan HPP ini bisa kita lihat di bawah, di mana persediaan awal ini 100.000 persediaan awal, kemudian untuk harga pokok produksi sendiri 200.000 kita dapatkan dari biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit itu kita kalikan dengan nih unit produksi, maka hasilnya adalah 200.000. Nah, untuk di tahun 2020 itu juga sama, tinggal kita kalikan saja. Nih, 2020. Maka hasilnya adalah 150. Untuk barang tersedia untuk dijual, tinggal kita tambahkan saja yaitu di tahun 2019 yaitu 200.000 dan di tahun 2020 yaitu 250.000. Untuk persediaan akhir kita ambil di tahun 2019 karena yang memerlukan persediaan akhir adalah tahun 2019 yaitu Rp100.000. Maka harga pokok penjualan yaitu Rp100.000 di tahun 2019 dan Rp250.000 di tahun 2020. Untuk itu tinggal kita pindahkan saja di laporan laba rugi tadi. Kita tarik ke atas. Langsung kita kurangkan untuk menghasilkan laba atau rugi operasi. Di tahun 2019 kita mendapatkan laba sebesar Rp25.000, akan tetapi di tahun 2020 kita tidak mendapatkan keuntungan. Nah, jika Anda seorang manajer, pendekatan laba apakah yang Anda pilih? Nah, di sini kita memilih metode PBV karena pada tahun 2020 dia menghasilkan atau mendapatkan laba sebesar Rp50.000, akan tetapi untuk metode PBP itu tidak menghasilkan apapun atau kita tidak mendapatkan keuntungan